Apakah Turki Ottoman ikut melakukan penjelajahan samudra? Saat itu Ottoman adalah kekuatan dunia yang sangat diperhitungkan. Lalu bagaimana Ottoman merespon rute perdagangan samudra yang mulai dirintis oleh negara-negara Eropa Barat? Sebelum membahasnya lebih lanjut, saat ini kami masih kekurangan 500 subscriber lagi untuk mencapai 1000 subscriber pertama. Kami sangat berharap dukungan dari Anda dengan menekan tombol subscribe sebelum lanjut menonton dan tinggalkan komentar di bawah bahwa Anda sudah melakukan subscribe. Era penjelajahan samudra atau dikenal dengan Age of Discovery, ia berlangsung dari abad 15 hingga abad 18. Era ini ditandai dengan pelayaran bangsa-bangsa Eropa ke benua yang lain, yang disusul oleh terbentuknya jaringan perdagangan baru dan berlanjut pada penjajahan serta kolonialisme di berbagai belahan dunia yang sebelumnya tidak saling terhubung. Sebenarnya, Turki Ottoman sendirilah yang mendorong Eropa Barat untuk menjajaki rute Samudra Atlantik yang sangat berbahaya dan misterius. Setelah Ottoman menaklukkan Konstantinopel, Eropa Barat terputus dari jalur perdagangan darat dengan benua Asia dan harus mencari rute alternatif baru untuk memperoleh rempah dan berbagai komoditas yang mereka perlukan dari dunia timur. Kalau kalian ingin melihat video khusus tentang penaklukan Konstantinopel, silakan klik link di atas ini. Turki Ottoman sendiri tidak memiliki kepentingan di perairan Samudra Atlantik, tetapi ketika Portugis berhasil memutari benua Afrika dan mencapai Samudra Hindia, Turki Ottoman mulai memberi perhatian untuk memperkuat angkatan laut mereka dan mengirim ekspedisi menjelajahi Samudra Hindia. Pembukaan rute menuju Samudra Hindia oleh bangsa Portugis telah kami bahas sebelumnya pada video di atas. Sejak awal abad 16, armada laut Portugis mulai menebar ancaman di pesisir semenanjung Arab hingga India. Pada tahun 1510, Portugis telah berhasil membangun pusat kedudukan mereka di Goa, sebuah kota di pantai barat India. Goa menjadi pusat kekuatan Portugis di timur hingga pertengahan abad 17. 7 tahun setelah Portugis menaklukkan Goa, tepatnya pada tahun 1517, Turki Utsmani berhasil mengalahkan Kesultanan Mamluk melalui pertempuran Ridania. Sejak saat itu, Turki Utsmani berhasil memperluas kekuasaannya ke wilayah Suriah, Mesir, dan semenanjung Arab. Beberapa kota besar dalam Islam seperti Mekah, Kairo, dan Damaskus jatuh ke tangan Utsmani. Utsmani juga mulai menancapkan pengaruhnya di perairan Laut Merah. Tetapi Ottoman mengalami kesulitan karena tidak memungkinkan untuk mengirim sumber daya dari pusat pertahanan laut mereka di Laut Tengah ke Laut Merah. Ottoman akhirnya harus membangun ulang kekuatan laut mereka di Teluk Suez. Konflik yang melibatkan Kesultanan Mamluk dan Utsmani juga memperebutkan jalur perdagangan rempah, tetapi yang mereka perebutkan adalah jalur perdagangan darat. Berbeda dengan geliat penaklukan bangsa Eropa yang berusaha menguasai jalur perdagangan laut. Dominasi Ottoman di Laut Merah akhirnya berbenturan langsung dengan geliat Portugis di sepanjang Samudra Hindia. Sebelum tahun 1520, Sultan Selim I telah menjalin hubungan dengan Kesultanan Gujarat di India untuk mengadakan serangan gabungan melawan Portugis di Goa. Sayangnya Sultan Selim keburu meninggal pada tahun 1520. Meski serangan yang direncanakan belum terwujud, Sulaiman I, anak dan penerus dari Sultan Selim I, terus memperkuat armada laut Ottoman di Laut Merah untuk mempertahankan kota-kota pesisir Ottoman dari serangan Portugis. Pada tahun 1538, Bahadur Shah, penguasa Gujarat, kembali mengadakan hubungan dengan Ottoman untuk mengadakan serangan gabungan melawan Portugis. Ottoman merespon dengan mengirim armada laut di bawah pimpinan Hadim Sulaiman Pasha yang terdiri dari 90 kapal dan membawa 10.000 orang tentara. Armada ini berlayar menuju India melalui Laut Merah dan Laut Arab, sekaligus memantau kekuatan Portugis di perairan Samudra Hindia. Sayangnya, saat Ottoman tiba di India, Bahadur Shah telah tewas dalam salah satu pertempuran melawan Portugis. Penguasa Gujarat selanjutnya justru mulai menjalin sekutu dengan Portugis. Armada Hadim Sulaiman Pasha masih sempat melancarkan serangan di perairan Diu, namun berakhir dengan kegagalan. Tetapi armada ini berhasil menaklukkan Teluk Aden dan sebagian besar Yaman saat perjalanan pulang. Selama 10 tahun berikutnya, tidak ada gangguan berarti terhadap kedudukan Portugis.
Portugis bahkan berhasil merebut Teluk Aden dan melakukan beberapa pengepungan terhadap kota Jeddah. Portugis berniat terus merangsek masuk, menguasai perairan Laut Merah. Pada tahun 1546, Ottoman berhasil menaklukkan Basrah. Hal ini juga menambah satu rute perairan menuju Samudra Hindia yang juga mempertemukan Ottoman dengan Portugis, yaitu Teluk Persia. Berbeda dengan Laut Merah, posisi Ottoman di Teluk Persia terisolasi oleh Portugis yang menguasai Selat Hormuz. Selama beberapa tahun, Ottoman berusaha keras merebut Selat Hormuz dari Portugis. Pada tahun 1548, Ottoman merespon dengan mengirim ekspedisi laut kedua di bawah pimpinan Piri Reis. Ottoman berhasil merebut kembali Teluk Aden dan mengamankan posisi mereka di Laut Merah. Pada tahun 1551, Piri Reis kembali berlayar dengan 30 kapal untuk merebut Selat Hormuz. Di tengah perjalanan, armada ini juga berhasil merebut Muscat dan memperluas kekuatan Ottoman hingga wilayah Oman. Namun Ottoman gagal menaklukkan Hormuz. Meski berhasil merangsek ke dalam kota, Portugis tetap berhasil bertahan dengan baik di dalam benteng mereka. Tidak lama setelah itu, Piri Reis mendapat kabar bahwa armada bantuan Portugis telah mendekat. Ia akhirnya mengakhiri pengepungan dan menarik pasukannya ke Basrah. Piri Reis sendiri lalu kembali ke Suez dan meninggalkan sebagian besar armadanya. Sultan yang tidak senang dengan keputusan laksamananya ini memerintahkan penangkapan Piri Reis. Piri Reis lalu dieksekusi mati pada tahun 1553. Pada tahun 1553, Ottoman mengadakan 2 ekspedisi laut di Samudra Hindia. Armada pertama dikirim di bawah pimpinan Laksamana Murad Reis. Namun saat berlayar keluar dari Teluk Persia, armada ini bertemu dengan armada Portugis. Dalam pertempuran terbuka yang paling besar antara dua negara ini, armada Murad Reis mengalami kekalahan dan terpaksa kembali ke Basrah. Ekspedisi kedua dikirim di bawah pimpinan Ali Reis. Ia ditugaskan untuk membayar kegagalan armada sebelumnya. Armada ini berlayar keluar Selat Hormuz dan sekitar pantai Oman. Armada ini sempat melakukan 2 kali pertempuran dengan Angkatan Laut Portugis. Karena semakin terpojok, armada ini akhirnya terpaksa berlayar hingga Gujarat. Ali Reis dan sisa pasukannya berlabuh di pelabuhan Surat. Mereka disambut oleh gubernur Gujarat, namun Portugis yang mengetahui kabar itu lalu mengirim pasukan kecil untuk menekan gubernur agar menyerahkan tentara Ottoman. Setelah perundingan, gubernur Gujarat menawarkan agar cukup menghancurkan kapal-kapal Turki saja dan membiarkan orang-orang Turki. Tawaran ini diterima oleh Portugis. Ali Reis akhirnya mencoba kembali lewat perjalanan darat dengan hanya 50 tentara yang tersisa. Namun mereka tidak bisa langsung kembali ke Turki. Rute India menuju Turki saat itu adalah jalur yang sangat berbahaya karena Ottoman juga sedang berperang dengan dinasti Safawi. Ali Reis baru bisa kembali ke Turki pada tahun 1555 setelah perjanjian Amasya antara Ottoman dan Safawi disetujui. Ottoman pernah beberapa kali mengadakan kampanye di perairan Samudra Hindia, namun hanya ada beberapa di antaranya yang berhasil. Ottoman hanya sanggup menjaga stabilitas kedudukan mereka di perairan Laut Merah dan wilayah Teluk Persia bagian dalam. Namun Ottoman tidak dapat berbicara banyak di perairan Samudra Hindia. Meski unggul dalam jumlah populasi dan sumber daya dari daratan, Ottoman kesulitan mengirim bantuan dari pusat kekuatan laut mereka di perairan Laut Tengah. Saat itu, manusia belum memiliki cukup teknologi untuk membuat kanal yang dapat menghubungkan dua laut ini seperti terusan Suez yang dibuat 3 abad kemudian. Pada saat yang sama, Ottoman juga amat disibukkan dengan pertempuran di darat seperti perang dinasti Safawi jilid pertama di Persia dan perluasan wilayah mereka di Ethiopia. Kekurangan lain yang dihadapi Ottoman adalah keterbatasan pemimpin armada yang berpengalaman. Beberapa laksamana yang ditunjuk dalam beberapa ekspedisi jelas kalah dengan pimpinan armada yang dimiliki oleh Portugis. Ottoman juga hanya memiliki sangat sedikit referensi tentang perairan Samudra Hindia karena lebih memusatkan perhatian mereka di Laut Tengah. Akhirnya, Ottoman tidak dapat melawan ketangguhan angkatan laut Portugis
mereka tidak dapat bersaing dengan kekuatan Eropa Barat dalam penjelajahan samudra. Beberapa tahun ke depan, Ottoman sempat mengirim bala bantuan kepada kerajaan Aceh, yang juga terlibat pertempuran hebat melawan Portugis. Kami telah membuat video khususnya di sini. Pada tahun 1570-an, Perang Jilid II antara Ottoman dan Safawi dimulai. Ottoman semakin mengurangi aktivitas mereka di Samudra Hindia. Ottoman membatalkan beberapa ekspedisi untuk menyerang Hormuz dan Bahrain. Ekspedisi Laut Besar terakhir sempat dikirim pada tahun 1580-an di bawah pimpinan Mir Ali. Armada ini sempat menyerang Muscat pada tahun 1581 dan 2 kali menyerang Portugis di Afrika Timur pada tahun 1586 dan 1589. Semua serangan ini berujung pada kegagalan. Portugis sendiri telah jatuh ke tangan Spanyol pada tahun 1580.